Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya sesuatu atau seseorang yang kategori pilihan atau yang terpilih tentunya adalah yang terbaik, berkualitas, dan teruji. Demikian juga kita, orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang terpilih. Tapi perlu kita sadari bahwa keterpilihan kita adalah karena kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia Allah semata saja. Oleh karena itu, sebagai yang terpilih dan orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, Allah menghendaki kita memiliki kualitas Allah, Sang Pemilik tersebut. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang menjadi ciri-ciri orang pilihan Allah? Atau apakah kualitas orang pilihan Allah itu? Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, yang menjadi ciri daripada orang pilihan Tuhan itu adalah, yang pertama, ia mengenakan belas kasihan, sehingga mampu bertindak menyayangi dan membuat tentram semua keadaan, sehingga suasana damai sejahtera nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Yang kedua, sebagai ciri daripada umat pilihan Tuhan adalah ia murah hati, yaitu hati yang mudah tergerak melihat penderitaan orang lain dan hati yang mau menolong sesama yang menderita. Murah hati merupakan dua kata yang menjadi tekanan dalam pengajaran Yesus. Murah hati memiliki sumber pada hati yang memiliki kasih, yang mudah tergerak melihat penderitaan orang lain. Hati yang mau menolong sesama orang lain adalah hati yang murah hati. Mengapa Yesus sangat menekankan pada murid-muridnya untuk memiliki kemurahan hati? Alasannya karena Allah itu adalah kasih. Kemurahan hati Allah yang begitu besar terletak pada kesediaan Allah untuk berkorban bagi manusia yang menderita karena dosa pemberontakan manusia. Allah sendiri yang tergerak dan datang untuk menebus manusia. Oleh karena itu, siapapun yang ada di dalam Dia patutlah memiliki hati yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh belas kasihan pada sesama yang menderita. Yang ketiga, ciri daripada orang pilihan Tuhan adalah dia rendah hati. Rendah hati mungkin adalah sebuah kata yang hampir hilang dari perbendaharaan bahasa kita. Kerendahan hati merupakan salah satu indikator dari tingginya kecerdasan spiritualitas seseorang. Seorang yang tidak bisa menunjukkan sikap atau karakter rendah hati, berarti dia belum mencapai kedamaian dengan dirinya pribadi. Pribadi yang rendah hati biasanya justru memandang bahwa orang lain sebagai ciptaan Tuhan memiliki keunikan dan keistimewaan, sehingga dia senantiasa membuat orang lain merasa penting dan berharga. Yang keempat, ciri orang pilihan Tuhan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah ia lemah lembut. Ia menguasai dan mengontrol egonya sehingga menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupannya. Seseorang dikatakan lemah lembut bila ia punya kehendak, tetapi kehendaknya itu ditundukkan di bawah kehendak Tuhan. Ada ajaran dari aliran keagamaan tertentu yang memandang kehendak sebagai sumber penderitaan, karenanya harus dimatikan. Berangkat dari arti kehendak tersebut, sepatutnya kita mematikan kehendak kita dan kehendak Tuhan yang patut nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan dia lemah lembut, ia bisa marah tetapi tidak lekas marah.
Ia menguasai kemarahannya, dan marahnya adalah untuk memberikan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang dimarahinya, dan dia marah adalah untuk kebaikan. Yang ketiga dikatakan lemah lembut, ia akan menghadapi orang yang lebih tinggi tanpa rendah diri, dan orang-orang yang lebih rendah tanpa menjadi tinggi hati. Dan inilah yang dikategorikan lemah lembut. Yang kelima, yang menjadi ciri daripada orang-orang pilihan Tuhan adalah ia sabar. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengejarkan segala sesuatu. Kesabaran merupakan bagian daripada buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi orang lain. Kesabaran adalah kemampuan untuk tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu dalam mengambil sebuah tindakan. Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Si pemarah akan membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan, seperti yang dikatakan dalam Amsal 15 ayat 18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelima hal yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, haruslah dimiliki oleh umat pilihan Tuhan. Kita sebagai umat pilihan Allah yang dikasihi, yang dikuduskannya, haruslah hidup dalam rendah hati, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kemurahan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan Tuhan menginginkan kami agar kami memiliki belas kasih, agar kami bermurah hati, agar kami rendah hati, dan kami Tuhan menjadi orang-orang yang penyabar di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami benar-benar nyata adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk mewartakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, sertai jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami senantiasa hidup dalam kepatuhan kami kepada Tuhan melalui mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.